Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah fenomena kita. Jujur aja deh, kita pasti pernah punya guilty pleasure yang satu ini. Hari ini kita bakal ngebahas perjalanan dari fase delulu menuju trululu. Kenapa sih kita semua tiba-tiba bisa kecanduan banget sama sinetron TikTok durasi 1 menit yang plotnya super absurd? Siap-siap, karena kita bakal bongkar habis sisi psikologis dan ekonomi dari drama-drama pendek ini dan apa dampaknya buat kehidupan asmara atau dating life modern kita. Bayangin, kalian lagi asik doom scrolling, tiba-tiba kepancing nonton cerita cringe yang lebaynya minta ampun. Kayak ada CEO tampan, pewaris kerajaan bisnis, punya ratusan motor, dan belasan pantai pribadi. Atau cowok miskin yang ternyata reinkarnasi siluan, 10 detik pertamanya itu murni clickbait yang bikin kita speechless. Tapi anehnya, meskipun benar-benar di luar nalar, mata kita tuh kayak nempel di layar. Gak bisa berhenti nonton. Nah, pertanyaannya, kenapa kita terus-terusan nonton beginian? Formatnya vertikal, ritme ceritanya ngebut banget, dan yang paling ngeselin, selalu dipotong pas lagi seru-serunya, tiap 3 menit. Ini tuh sengaja banget dibikin buat ngebajek jempol kita. Dan gilanya lagi, jutaan orang rela keluar duit beneran, top up koin aplikasi, cuma demi buka episode selanjutnya dari plot yang konyol abis ini. Dan asal kalian tahu ya, fenomena ini tuh bukan sekedar bahan bercandaan di tongkrongan. Ini industri raksasa. Di Tiongkok, pasar mikrodrama ini diproyeksikan meraup lebih dari 50 miliar RMB di tahun 2024. Coba bayangin bentar deh, pendapatan dari sinetron vertikal super singkat ini secara resmi udah ngalahin pendapatan box office bioskop tradisional loh. Konten yang sering kita ketawain karena cringe ini ternyata ngasilin cuan yang jauh lebih brutal dari film layar lebar. Kalau kita bedah datanya, angkanya bener-bener bikin geleng-geleng. Lebih dari separuh pengguna internet di Tiongkok, alias sekitar 576 juta orang, nontonin mikrodrama ini tiap hari. Dan mereka bukan cuma penonton gratisan, rata-rata mereka rela ngabisin 11-50 RMB per bulan buat ngasih makan kebiasaan hiburan yang, ya bisa dibilang agak delusional ini. Saking masif dan brutalnya pasar ini, pemerintah Tiongkok sampai ngerasa harus turun tangan buat ngatur plot-plot romansa ini. Mereka ngerilis aturan yang gampangnya bisa kita sebut sebagai pedoman anti-delulu. Tujuannya jelas banget, buat nyetop para kreator yang terus-terusan memuja kekayaan ekstrem dan gaya hidup materialistis. Intinya, supaya penonton, terutama perempuan muda, nggak terus-terusan meromantisasi kalau cowok green flag itu bentukannya harus selalu CEO mapan yang hobinya buang-buang duit. Ketakutan pemerintah ini sebenarnya valid banget dan ada landasan ilmiahnya di ilmu komunikasi. Namanya teori kultivasi. Teori ini ngejelasin, kalau kita keseringan ngekonsumsi media tertentu secara terus-terusan, media itu pelan-pelan bakal nanemin citra fiktif di otak kita. Hasilnya, ekspektasi kita ke dunia nyata jadi ngeblur. Terus-terusan dicekuki trop siul kaya raya, bikin alam bawah sadar kita mikir kalau skenario 1:1.000.000 itu adalah hal yang wajar dan gampang banget ditemui di dunia nyata. Tapi, mari kita jujur-jujuran aja. Fenomena halu ini bukan barang baru kan? Buat kalian yang ingat zaman SMP pernah baca fanfic di Wattpad sekitar tahun 2012, pasti sekarang lagi senyum-senyum sendiri. Dulu fantasinya diculik sama mafia ganteng mirip Justin Bieber atau anggota One Direction, terus di tahun 2024. Fantasinya cuma ganti casing jadi CEO miliarder yang tiba-tiba jatuh cinta dan jadiin kita montir pribadinya. Intinya sama aja kok, kita cuma mindahin fantasi delusional ini ke medium yang baru buat generasi yang baru. Terus, dari mana sih obsesi sama cowok powerful ini bermula? Jawabannya ada pada satu konsep yang namanya hipergami. Fantasi CEO ini tuh relate banget sama pola hipergami, yaitu naluri buat nyari pasangan yang status, kekayaan, atau pendidikannya jauh di atas kita. Secara evolusi, ini tuh sebenarnya insting survival yang udah ada sejak zaman purba, di mana perempuan nyari pasangan dengan sumber daya paling kuat buat mastiin mereka dan anak-anaknya bisa bertahan hidup. Tapi disinilah masalahnya, kita nabrak apa yang disebut the modern gap atau kesenjangan modern. Realitanya sekarang, perempuan udah banyak yang mandiri, punya karir, duit, dan pendidikan sendiri. Tapi tekanan sosial buat marry up atau nyari pasangan yang levelnya di atas kita itu belum benar-benar hilang. Dan tebak, konsumsi media kayak mikrodrama yang kita bahas tadi justru terus-terusan ngasih makan dan memvalidasi ekspektasi hipergami ini. Coba kita lihat efek dominonya di dunia nyata. Pertama, media bikin standar cowok fiksi yang kelewat tinggi. Padahal, nyatanya, cowok dengan kriteria sesempurna itu sangat amat terbatas jumlahnya. Ini nyiptain yang namanya marriage bottleneck, atau leher botol pernikahan.
Semua orang antri nungguin sosok sempurna yang literally nyaris nggak ada. Ujung-ujungnya, banyak yang ngalamin involuntary childlessness. Mereka nunda nikah atau nggak punya anak bukan karena nggak mau, tapi karena ngerasa belum nemu pasangan yang tembus standar fiksi tadi. Dan ini bukan sekedar perkara galau karena jomblo ya. Pola hipergami yang disetir sama ekspektasi media ini secara harfiah berkontribusi ke anjloknya angka kelahiran global. Saat orang terus-terusan nunda pernikahan gara-gara standar yang halu, kita ini perlahan lagi didorong menuju krisis demografi yang nyata. Kolapsnya populasi itu bukan sekedar fiksi ilmiah lagi. Ini ancaman beneran pas ekspektasi tontonan kita ngalangin kita buat berkembang biak di dunia nyata. Makanya, mari kita lakuin reality check yang simple tapi ngena banget. Kalau di drakor atau mikrodrama, pas kamu nggak sengaja nabrak mobil CEO, ekspektasinya pasti tiba-tiba ada bunga sakura berguguran, slow motion, terus kalian saling tatap-tatapan romantis kan? Padahal realitasnya, kalau kamu nabrak mobil orang asing di jalan, boro-boro dapat montase romantis. Yang ada kamu dapat tagihan bengkel gila-gilaan yang bikin pusing 7 keliling sampai mungkin kepikiran mau jual ginjal. Nah, buat bisa survive di dunia dating modern tanpa terjebak delusi ala Disney ini, kita butuh ngelakuin reality mapping atau pemetaan realitas. Caranya gimana? Pertama, ketahui apa yang benar-benar jadi kebutuhan mendasar kamu. Kedua, analisis pasarnya. Tipe orang kayak gitu tuh beneran ada dan cukup banyak nggak sih di dating pool? Dan yang ketiga, ini yang paling penting, sadari apa yang rela kamu korbankan. Karena di dunia nyata, no pain, no gain. Nggak ada paket sempurna tanpa syarat. Coba deh kita timbang-timbang cost-benefit-nya. Misalnya kalau goal kamu pengen dapat pasangan kaya raya yang bisa nge-cover semua biaya hidup biar kamu bisa santai, ya pengorbanannya adalah kamu harus siap kehilangan kemandirian finansial dan kuasa mengambil keputusan. Sebaliknya, kalau kamu milih pasangan yang setara buat ngejar pendapatan ganda atau dual income, pengorbanannya, kalian berdua bakal kehilangan banyak waktu luang buat berbagi tanggung jawab ngasuh anak dan ngurus rumah. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan buat direnungkan. Pada akhirnya, kita semua butuh yang namanya literasi media, supaya fiksi yang kita tonton gak ngancurin realitas yang kita jalani. Jadi, coba tanya ke diri sendiri, apakah selama ini standar hubunganmu didasarkan pada realitas, atau jangan-jangan itu cuma skrip mustahil yang ditulis sama penulis mikrodrama? Pilihan ada di tangan kalian. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah fenomena kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.